Halo, Assalamualaikum. Ini saya mau kupas pir dulu sebelum tidur. Saya pengen makan pir. Sambil makan pir, kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang sesuatu yang pengennya saya sih mendekatkan kita sama Allah. Mengingatkan kalau kita ini manusia yang suatu saat akan pulang kembali kepada Allah dan tugas kita di dunia ini selesai. Nah, karena kita mau ngobrol-ngobrol soal Allah, tentang tentang zat yang sangat luar biasa yang sudah menciptakan kita dan tempat kemana kita akan kembali. Jadi sesuatu tentang Allah itu sangat luar biasa, amazing sekali. Nah, saya pengen ngobrol soal bismillah, musibah. Qadarullah, pagi tadi saya juga habis kena musibah. Kebetulan pas saya naik motor buru-buru, terus ada yang ketinggalan. Saya langsung putar arah. Perasaan saya di belakang itu motornya masih jauh, tapi ketika saya habis selesai putar itu tiba-tiba motornya itu sudah nabrak saya. Dan ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja. Dan karena musibah itu saya jadi ingat sama doanya Ummu Salamah. Saya pengen ngomong tentang doanya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini kan suaminya namanya Abu Salamah. Nah, Abu Salamah itu suatu saat datang ke kajiannya Rasulullah. Nah, sambil makan pir ya. Nah, ketika pulang, Abu Salamah itu selalu ngasih tahu istrinya, tadi Rasulullah ilmunya ada hadis apa, ada pelajaran apa, ada wahyu apa, seperti itu. Nah, pas waktu itu Rasulullah itu ngajari sama sahabat-sahabatnya tentang doa ketika kita kena musibah. Doanya adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha, yang artinya, ya Allah, berilah pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Udah. Nah, doanya si Abu Salamah itu disampaikanlah sama istrinya, nempellah di kepala Ummu Salamah. Diingat terus doa-doa itu. Setiap dia kena musibah diingat, terus dibaca terus. Nah, sampai suatu saat Abu Salamah itu dipanggil Allah. Jadi Ummu Salamah itu merasa down banget. Bayangkan kalau suaminya meninggal itu gimana rasanya. Apalagi yang meninggal itu suaminya yang suami soleh model Abu Salamah. Dan Ummu Salamah itu apakah langsung dia bersedih? Oh iya, sedih wajar, tapi terus dia ingat doanya yang diajarkan suaminya itu. Jadi kalau kita kena musibah itu doanya adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Jadi waktu itu Ummu Salamah langsung mengucapkan doa itu. Dalam hatinya si Ummu Salamah itu juga mikir, juga batin gini, loh, suamiku itu adalah lelaki yang paling baik, paling soleh menurut si Ummu Salamah. Apa ada ganti yang lebih baik dari ini, dari si Abu Salamah itu? Nah, Ummu Salamah itu juga mikir, lah apa ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Tapi itu tidak menjadi penghalang Ummu Salamah untuk tetap yakin sama Allah. Jadi dia tetap yakin sama Allah, tetap doa itu diucapkan. Nah, apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian datanglah lamaran untuk Ummu Salamah. Dari siapa? Dari laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu dari Rasulullah. Bayangkan ketika kita punya musibah, ketika Ummu Salamah kena musibah, yang diingat adalah doa, minta sama Allah untuk diganti dengan yang lebih baik. Dan yang datang, apakah Ummu Salamah menyangka bahwa yang datang adalah lamaran Rasulullah? Tidak sama sekali. Nah, akhirnya menikahlah Ummu Salamah dengan Rasulullah. Nah, dari pelajaran itu kita itu diajari loh teman-teman untuk yakin seyakin-yakinnya kalau kita itu kena musibah. Yakinlah bahwa musibah itu satu, kita akan dapat pahala dari musibah itu, menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Yakin aja.
Nah, soal lebih baiknya tuh yang spek kayak gimana, kita nggak tahu. Itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Tugasnya kita cuma apa? Meminta kan? Ya udah, kita minta dengan ganti yang lebih baik. Udah gitu aja, selesai. Pernah itu saya dengar Ustadz Hanan At-Taqi ceramah itu, temanya sama, doa musalamah ini. Terus jadi si Ustadz Hanan At-Taqi itu cerita waktu beliau mau imami sholat tahajud jam 2 malam, Ustadz Hanan itu buru-buru, terus bangunnya jam 2 harusnya sudah harus berdiri, sudah harus mulai sholatnya, tapi beliau baru bangun, akhirnya buru-buru. Terus akhirnya HP-nya itu jatuh di tempat wudhu. Terus beliau berdoa mengangkat tangan, ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufi khairum minha. Baca doa itu. Dan seminggu kemudian Ustadz Hanan mendapat ganti HP yang lebih bagus, speknya lebih bagus dari HP yang jatuh itu tadi. Nah, itu teman-teman, kita itu kadang, bukan kita deh, saya aja kadang kalau kena musibah gitu galau, nangis gitu. Tapi saya itu kadang ya kalau ingat doanya Ummu Salamah gitu ya, jadi tenang banget. Oh iya ya, ada Allah yang buat tempat kita meminta ya. Ya udah, tugas kita kalau dapat musibah ya udah sabar dulu, terima. Setelah terima, terus kita ucapkan doa itu, terus yakin sama Allah, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Gitu teman-teman. Sudah cukup saja. Pokoknya teman-teman, kalau kena musibah jangan sedih, jangan galau, gak usah posting di medsos, gak usah cerita sana sini, udah langsung ke Allah aja, minta pahala sama Allah, minta ganti yang lebih baik. Setelah itu ikhlas, yang hilang biarlah hilang, yang rusak biarlah rusak, yakin bahwa nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Termasuk teman-teman yang dapat ujian dari Allah, kehilangan harta benda, yakin nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik, lebih berkah. Teman-teman yang dapat ujian kehilangan pasangan, yakin aja nanti Allah akan gantikan juga dengan yang lebih soleh dan lebih solehah. Teman-teman dapat ujian kehilangan anak, semoga nanti diganti Allah dengan pahala yang besar dan anak yang lebih soleh-solehah. Pokoknya semua kehilangan ini yakin bahwa Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Terus ingat, kalau kita bersabar itu kita akan dapat pahala yang besar banget. Pahala bersabar dan pahala bersyukur itu beda. Derajatnya lebih tinggi pahala yang bersabar. Orang yang bersabar itu pahalanya tidak terbatas, sedangkan orang yang bersyukur itu pahalanya nanti gantinya akan dikali lipatkan. Oh, dapat 1, nanti kita bersyukur, akhirnya dapat pahala 7 kali lipat, 9 kali lipat, 10 kali lipat. Tapi kalau orang bersabar dengan segala musibah, pahalanya itu unlimited. Nah, makanya kalau kita sedang diuji Allah dengan segala macam kehilangan, udah gak usah galau, kita yakin, kita sabar, pokoknya keep on the track aja lah. Kita jaga track kita ada di mana, jalan kita lurus, udah selesai. Tugas kita apa toh? Tugas kita adalah 1, waktunya sholat, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya ngaji, selesai. Nanti masalah-masalah kita itu akan Allah yang selesaikan. Kita itu manusia itu kalau nggak ada Allah itu kita nggak bisa apa sih, nggak bisa apa-apa kan? Ya udah, semua serahkan sama Allah, selesai. Gitu teman-teman. Yang penting kita tetap jaga, keep on the track aja, nggak usah maksiat, jangan sampai maksiat. Pokoknya kalau kita ada godaan, aduh kok kayaknya ini menggoda ini, kok misalnya teman-teman dapat ujian, aduh kayaknya kok ini uang ini boleh nih juga, boleh nih diambil dulu. Kalau itu haram, jangan. Pokoknya kita jaga, keep on the track aja lah. Tracknya kita di mana ya udah, itu yang kita jaga. Itu teman-teman, mohon maaf kurang lebihnya seperti itu. Semoga yang singkat ini
ada manfaatnya walaupun cuma sebiji sekecil banget manfaatnya, cuma sebesar biji cawi. Apa yang saya omongkan ini semoga ada manfaatnya suatu saat. Saya berharap sekali waktu saya yang berapa menit ini ketika sudah saya sampaikan di YouTube, sudah saya upload dan teman-teman melihat dan teman-teman ada manfaatnya, teman-teman bisa mengambil manfaatnya walau cuma sedikit banget gitu, dan itu mendekatkan teman-teman sama Allah. Semoga insya Allah saya juga dapat pahalanya. Apalagi nanti kalau ketika saya sudah meninggal dan video saya ini tetap diputar dan tetap ada manfaatnya, insya Allah ini akan jadi tabungan saya di akhirat besok gitu teman-teman. Kalau soal ilmu agama saya benar-benar ya Allah nggak bisa saya itu bukan ustadzah, bukan sekolah agama juga enggak, ngaji sama ustadz yang bagus-bagus yang intens gitu juga enggak. Tapi saya hanya senang menyambung ilmu dari satu ustadz ke ustadz yang lain, ke ustadz A, B, C, saya sambung dan akhirnya nyambung ketemu di satu titik gitu teman-teman. Semoga ada manfaatnya ya. Thank you. Saya mau makan pir dulu lanjut, terus habis itu mau istirahat. Bye. Thank you.